Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah masih istiqomah pada malam Rabu tiap pekannya kita belajar bareng-bareng tentang syarah Tanqihul Qaul yang pada malam ini sampai pada bab yang ke-14 tentang fadilah mengerjakan amal-amal fardu. Fadilah mengerjakan amal-amal fardu. Alhamdulillah masih bisa berkumpul walaupun seadanya. Semoga kumpulnya kita bisa menjadi asbab kebaikan kumpul kita di akhirat kelak. Jadi Al-Quran itu disebutkan al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din aduun li ba'din itu saat nanti di akhirat itu teman yang akrab dulu di dunia, urusan dunianya itu saling berlepas diri, saling mendebat, saling menyalahkan satu sama lain. Ternyata temannya yang di dunia itu yang dulu akrab justru malah menjerumuskan dia kepada siksa neraka. Jadi saatnya beribadah malah dijak ngongkong-kongko melalaikan ibadahnya, saatnya mengaji atau berta'alum malah diajak yang nggak benar misalkan, sehingga dia tidak ikut dalam majelis kebaikan. Nah, nanti ketika dia divonis menuju kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat yaitu neraka, maka dia akan menyalahkan temannya yang lain. Temannya pun juga demikian akan menyalahkan dia. Kenapa mau? Semoga perjumpaan ini walaupun jumpanya itu online bisa menjadi asbab kita mahabbah manfaat fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi' asyara fi fadilatil fardhah. Bab yang ke-14 membahas tentang keutamaan mengerjakan amal fardu. Min sholatin wa mamaha, baik itu sholat atau yang beserta bareng-bareng dengan sholat. Ada amal lain yang beserta sholat yang wajib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis pertama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Bunia kalimatnya ya dengan bina maf'ul. Maksudnya asas atau pondasi. Pondasinya Islam. Ala khamsin, atas 5 perkara. Atas 5 pondasi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razak. Jadi al-mabni huwa al-islam al-kamil. Maksudnya bangunan yang sempurna itu adalah Islam yang kamil, Islam yang sempurna. Jadi Islam yang sempurna itu terkumpul atas 5 hal ini. Jadi dikatakan seorang muslim yang kamil itu 5 hal ini berkumpul padanya. Bagaimana rumah ya, rumah itu ada batu pondasi, ada semen, ada tiang, kemudian ada jendela supaya seger hawanya, kemudian ada atap supaya memayungi penghuninya dari panas dan hujan. Itu disebut rumah. Tapi kalau ada yang kurang, maka muslimnya bukan muslim yang kamil. Bahkan bisa jatuh, bisa roboh itu. Kalau pondasinya buruk bisa ambrol. Apalagi nggak ada tiangnya misalnya. Atau rumah tidak ada atapnya. Ya, gimana ya? Kalau ada kapal terbang jatuhin duit, dapat itu. Ya kalau duit, kalau non duit yang nggak bagus, nggak enak, jatuhan misalnya. Nah, demikian Islam itu dibangun atas 5 hal. Kalau mau sempurna ya 5 hal inilah kita perlu laksanakan. Yang pertama syahadati,
alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Yaitu bersyahadat, bersaksi. Saksi itu kalau dengan mata melihat saja itu bisa tertipu ya. Tapi beda dengan saksi yang melihatnya dengan mata batin, iman. Jadi kita mengimani bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yakin sudah dengan segala konsekuensinya ya. Allah menciptakan makhluknya, Allah menjamin rezeki makhluknya. Itu kadang kita sok kurang percaya kadang. Jadi kita itu stres sendiri mikirin nanti anak kita mau makan apa, cucu kita mau makan apa, kalau gede ya makan nasi lah. Dan kadang kita sering ya terlintas di pikiran kita nanti mau makan apa mereka. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, mau jadi apa mereka tetap akan mendapatkan rezekinya yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada yang melata satupun di muka bumi kecuali Allah pasti siapkan rezekinya. Yang pertama ya, syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah, tidak ada Tuhan yang wajib untuk kita ibadahi melainkan hanya Allah. Wa anna Muhammad dan Rasulullah, dan kita percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ingat ya, sampai utusan Allah, beliau itu bukan termasuk Tuhan. Jadi Rasulullah itu adalah manusia yang diberikan kelebihan menjadi kekasihnya Allah untuk diutus kepada umat. Dan sampai lepas dari keyakinan ini, lepas dari keyakinan ini bisa bahaya. Bisa menuhankan utusannya yaitu Rasulullah. Bisa dibaca syahadati tadi ya, bisa dibaca syahadatu. Ada keterangannya kalau syahadat itu jadi badal dari khomsin min khomsin. Boleh dibaca rofa syahadatu, boleh ala hadfil khobar dengan membuang khobarnya. Walam yadkur Sallallahu alaihi wasallam al-jihada ma'hadil khams. Rasulullah tidak menuturkan dalam 5 perkara sebagai pondasi daripada Islam ini termasuk jihad itu enggak. Ya, karena jihad itu apa hukumnya? Hukumnya itu jihad itu fardu kifayah. Wahdi furudun ainiyatun. Sedangkan yang mau dituturkan Rasulullah sebagai pondasi Islam ini adalah fardu yang aini, fardu ainiyah. Setiap orang harus punya 5 pokok dasar Islam ini. Kalau jihad itu kan fardu kifayah. Anak-anak enggak, ibu-ibu enggak, misalkan orang tua enggak. Tapi kalau jihad tadi ya, tapi kalau Islam ya anak-anak ya Islam, ya ibu-ibu ya Islam, mau tua renta juga harus tetap menjaga Islamnya. Itu namanya fardu ain. Walam yadhkur al-iman nikah wa nahwihi annahu sallallahu arada bisyari tasdiqur rasul. Rasulullah juga tidak menyebutkan iman kepada malaikat, tapi beliau bersyahadat kepada Allah, beliau syahadat kepada Rasul. Dalam rangka apa? Beliau menginginkan umatnya itu percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah, hak dengan segala apa yang dibawanya. Bikulli ma ja'a bihi, dengan segala apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu kita harus percaya bahwa itu dari Allah, tidak mengada-ada Nabi. Maka kita harus berpegang teguh terhadap 2 kalimat syahadat tersebut. Yang satu Allah sebagai Tuhan, yang kedua Muhammad sebagai utusan. Yang berikutnya pokok yang kedua dari Islam yaitu wa iqamis sholati, dan mendirikan sholat. Ai al-mutawamati alaiha. Yang dimaksud dengan iqamus sholat, mendirikan sholat itu adalah melaksanakan sholat dengan kontinu mutawamah. Kita sekedar cuma mendirikan sholat, sekedar melaksanakan sholat. Ya kadang sholat, kadang enggak, umat-umatan. Ya.
dan umat. Tapi kalau yang dimaksud iqamus shalah ay al-mudawamah alaiha, yaitu memudawamahkan, mengkontinyukan sholatnya berkelanjutan. Sekarang sholat ya besok sholat, lusa juga sholat. Mau sekarang lagi senang ya sholat, besok lagi susah juga tetap sholat. Besoknya lagi campur antara senang dan susah juga tetap sholat. Artinya itu mudawamah, iqamus shalah. Nah, pokok yang ketiga yaitu wa ita zakati, dan memberikan zakat, ai'to'iha ahli ahlaha. Maksudnya memberikan zakat atau eh, harta yang kita punya, tapi itu menjadi haknya orang lain, yaitu haknya mustahik, kita keluarkan, kita berikan kepada yang berhak. Itu menjadi pokok yang ketiga. Karena harta itu, oke lah memang secara kasat mata kita yang mengusahakan. Tapi ketahuilah bahwa segalanya rezeki itu sudah ditentukan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala nggak berkenan mengalirkan rezeki kepadanya juga nggak bakal dapat. Walaupun dia berada tokonya di depan jalan, persis pinggir jalan. Nah, kalau orang nggak diberikan kesempatan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nggak bakal orang mampir ke toko itu. Beda dengan yang walaupun dia sampai ke pelosok blusuk di dalam pasar, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya dicari. Bahkan sampai ngantri pun orang rela. Karena Allah sudah membukakan pintu rezekinya. Nah, kita harus sadar dengan yang seperti itu. Lewat apa? Lewat zakat tadi. Ada hak orang lain yang Allah tentukan atas lewat kita, lewat harta kita. Yang berikutnya wahidul baiti, wahidul baiti, dan berhaji ke Baitullah. Ini yang hajinya didahulukan ya, riwayat ini ya, riwayat Imam Ahmad dan Al-Bukhari wa Muslim dan Tirmidzi ini dari Ibnu Umar ya. Ini hajinya didahulukan. Nah, ini kalau untuk orang-orang Mekah ya oke-oke aja ya. Tapi kalau untuk orang-orang untuk orang Mekah, untuk orang Madinah oke. Kalau untuk orang Madiun, Magetan, Bantul lah itu hajinya duluan nih. Dalam riwayat lain ada yang hajinya nomor 5. Haji yaitu melaksanakan ibadah khusus, tata caranya juga khusus, waktunya juga khusus di tanah suci Mekah, di Masjidil Haram. Dan wasomi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kalau Ibnu Umar taktimus somi alal haji ya. Jadi riwayat Ibnu Umar itu mendahulukan puasa, mengakhirkan haji. Itu kalau urut-urutannya itu. Waqad zaman sallallahu alaihi wasallam asyhadatain di annahuma aslul amri kullih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan rukun Islam atau pondasi Islam itu dengan 2 syahadat. Kenapa? Karena 2 syahadat itu menjadi pokoknya perkara, pokoknya agama. Yang penting akui dulu bahwa Tuhannya adalah Allah semata. Dah itu dulu. Rasulnya adalah Muhammad SAW. Itu akui dulu. Itu kata kunci itu. Perkara nanti gimana-gimana, yang penting kita sudah tahu passwordnya. Tsumma sholatu, kemudian Rasulullah SAW mengurutkan yang kedua adalah sholat. Setelah pondasinya ditata, kemudian sholat. Kenapa? Li'annaha imaduddin. Karena sholat itu pokok tiangnya agama. Dah pondasi sudah, kerangka tiang sudah naik. Jadi sudah dicor, sudah tiang-tiangnya yang besar-besar itu dicor, baru ditata ya batu batanya. Wa yuqtal tariku habidhur fi unuqih 'alal madhhab. Jadi bagi orang yang meninggalkan kewajiban sholat, ya kewajiban sholat itu hukumannya menurut madhab kita itu dibunuh. Ya, dibunuh ya, tentunya diadili dulu ya. Jangan asal bunuh aja, orang nggak mau sholat kita bunuh aja, kita masuk penjara nanti ya.
Jadi, diadili oleh mahkamah syariah. Kenapa nggak mau sholat? Apakah karena sedang stres? Nah, beda kan? Apakah ada udzur dan sebagainya? Bagaimana etikotnya terhadap sholat? Apakah wajib atau tidak menurutnya? Misal. Nah, setelah diadili dan dia tetap kekeh dengan etikotnya dia bahwa sholat tidak wajib, misal, sehingga dia tinggalkan, maka dia dihukum. Tapi diminta istitabah dulu, diminta tobat dulu. Kalau nggak mau tetap kekeh, ya sudah dihukum dengan dibunuh, dipenggal kepalanya. Tsumma zakat. Kemudian Rasulullah SAW mengurutkan yang ketiga adalah zakat. Li'annaha fitratul Islam, karena zakat itu fitrahnya Islam. Ya, fitrahnya Islam. Islam itu senang berbagi, menolong kepada yang kurang. Maka ada keluarkan zakat. Ya kan? Sebagai bentuk empati sosial kita kepada saudara-saudara kita, terutama sesama muslim. Ya. Keluarkan itu. Bagi orang yang mukallaf. Kemudian haji. Nah, haji itu ke Baitullah tentunya ya, sebagai rukun Islam yang kelima. Kita berusaha sekuat tenaga haji ya. Minimal niat lah, walaupun antriannya panjang sekali. Gara-gara kemarin ada COVID tuh, ya itu juga kersane Gusti Allah, sudah takdirnya Allah, bukan salah kita. Kata Nabi, malam tahbishu hajatul walam yahujja walahu jam apa itu? Walahu jam'un fal yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Kata Nabi, barang siapa yang dia tidak punya hajat apa-apa, tapi dia punya harta benda, tapi dan dia nggak mau naik haji. Ya. Barang siapa yang sudah mengumpulkan harta benda banyak, cukup, kemudian tidak mau haji, padahal tidak ada kebutuhan apa-apa yang mendesak. Kata Nabi, fal yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Silahkan dia pilih mau mati dalam keadaan apa. Mau mati dalam keadaan Yahudi atau mau mati dalam keadaan Nasrani. Itu sampai haji itu. Wal muradu bil jami malin wa ghairihi fa inna bi dzalikal madhkur min at-ta'adil an yaqasam akhu. Jadi itu ya 5 pokok daripada fondasi Islam kita. Jangan sampai kita lepas. Terutama yang pertama syahadah, sholat, zakat, puasa. Kalau haji itu kan ada klausul kalau mampu ya. Mampu itu mampu secara ekonomi, mampu secara fisik, ya, mampu termasuk perjalanannya ke sana juga aman. Walaupun mampu secara ekonomi tapi fisiknya tidak mampu, ya tidak. Dia sudah lumpuh misalkan dari stroke, nggak bisa. Atau mampu secara fisik tapi ekonomi nggak mampu, juga nggak wajib. Atau mampu ekonomi, mampu fisiknya tapi kayak kemarin keadaan corona misalkan. Ya tidak diwajibkan. Jadi ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Jadi 5 pokok itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallu khamsakum ay sallu ay salawatikum al khams. Kata Nabi, salatlah kalian khamsakum atas 5 waktu salat kalian. Jadi kita diminta untuk senantiasa menjaga salat 5 waktu kita. Ojo cowel-cowel gitu. Jangan bolong-bolong. 5 waktu ini subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau bisa itu kita jaga. Jaganya kalau mau jaga betul ya dengan jamaah. Wazaku amwalikum, dan bersihkanlah harta kalian dengan zakat. Wasumu syahrakum, dan berpuasalah kalian di bulan kalian, maksudnya Ramadan. Seperti dalam riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Kata Nabi, Rajab syahrullah. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ini menyambung tentang puasa tadi. Wa Sya'banu syahri. Sya'ban itu adalah bulanku. Wa Ramadhanu syahru ummati, dan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Maka kita gunakan full itu Ramadan itu ya. Kalau bisa puasa
tartil tilawah Quran kita, qiyam lail kita, zakat kita, sedekah kita. Kalau bisa tambah iktikaf pula dah. Wa hujju baita rabbikum, dan kalau bisa fullkan lagi dengan menyempurnakan Islam kita, berhaji ke Baitullah. Dikasih apa oleh Allah Subhanahu wa taala imbalannya? Tadkhulu jannata rabbikum. Kalian akan masuk surga, surganya Tuhan kalian yang sudah memberikan nikmat besar kepada kalian bi ghairi hisabin, dengan tanpa hisab. Kalau kita bisa jaga 5 pokok dari rukun Islam tadi, Rasulullah SAW menjamin kepada kita akan bisa masuk surga tanpa hisab. Ini kan sangat ya, masuk surga tanpa hisab. Kalau kita akan dapat fasilitas privilege seperti itu, wow, di dunia ya. Pesawat misalkan, pesawat VIP, udah perlu ngantri, kita di boarding itu langsung kita menuju lounge eksekutif ya, makan minum bebas di sana. Nah, kita mau tiduran biasa sambil nunggu pesawat penuh. Nah, setelah pesawat penuh kita siap naik. Dari awal sampai akhir fasilitas stop. Dari mulai naik sudah dibersihin, dikasih anduk ya, dikasih kudapan, dikasih minuman. Saya pernah punya pengalaman gitu dulu, nyasar tiketnya, mau beli tiket ekonomi, tiket eksekutif dulu pernah nyasar, tapi nyasar yang enak alhamdulillah. Dari mau naik sampai ketika naik itu makan minum doanya, sampai mau turun baru berhenti ya. Itulah pengalaman VIP di dunia, bi ghairi hisab, bi ghairi antri, apalagi nanti di akhirat bi ghairi hisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, keistiqomahan kepada kita untuk bisa menjalankan fondasi 5 rukun Islam tadi, supaya kita mendapatkan kelompok nanti di akhirat bi ghairi hisab tanpa hisab. Wallahu a'lam. Kita kembalikan.